berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Segoblok-gobloknya lawyer atau pengacara di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak sama gobloknya dengan Rasman Arief Nasution yang tidak terima ketika Hakim Herman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada hal menarik ketika Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Ternyata banyak orang-orang yang tidak terima, yang salah satunya adalah Rasman Arief Nasution selain Bung Hotman Paris Hutapea. Kali ini saya akan menemani pemirsa sekalian dengan komentar-komentar dari netizen terkait dengan pernyataan dari Rasman Arief Nasution yang rasa-rasanya dia tidak sudi, dia tidak ikhlas, dan dia tidak terima kalau si Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu harus dibebaskan. Malah dia sekarang berjuang untuk melaporkan Hakim Herman Sulaiman yang telah membebaskan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan tersebut. Dengan demikian, saya berharap bahwa netizen, rakyat Indonesia pastinya sudah tahu kerjaan kita apa untuk mengawal si kepala botak ini. Dan perlu diketahui bahwa SK advokat dari seorang Rasman Arief Nasution ini sebenarnya sudah dicabut. Jadi saat ini dia berteriak-teriak statusnya sama seperti kita, orang awam biasa, bukan seorang lawyer ataupun seorang advokat. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Herman Sulaiman ya, karena Herman Sulaiman tidak tahu hukum katanya, menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali ini Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Herman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia, karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila, ya kan? Kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki kemanusiaan dan keadilan, harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama, ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia inilah, atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Ya kan, Bapak Hakim mewakili, ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu.
agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita bukan orang hukum, tapi ya kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah seperti itu Pak. Ya jangan sampai kita ini apa ya, ada perang antar saudara, ya perang saudara di rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu. Seperti itu, menurut saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak, ya. Pancasila kita ini sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu karena penuh pertimbangan. Karena dia bilang saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan. Ya kan, jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini. Jadi itulah yang menemukan kita di dalam pengadilan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus musyawarah dulu. Ya, ini kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata ya Pak, 4 mata ya terutama itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu. Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya, agar Anda itu dihargain banyak orang ya. Ya jangan mementingkan individu. Ya maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik. Ya kan seperti itu. Ini ada apa ya isi kepala botak itu ada apa gitu loh. Nah, sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris, ya kan? Ya betul. Ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak. Ya. Jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan, boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu, Bapak hakim itu udah diiniin sama orang, udah ditanya sama orang, ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiur kan? Karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru. Tidak bisa Pak. Ya, menurut saya Anda itu isi kepala botaknya itu apa gitu. Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapa yang akan menanggapi Anda? Ya, laporan Anda itu tong kosong tahu. Ya, menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diam aja. Ya kan, ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin? Ya, termasuk Anda ini. Ini saatnya saya juga bicara. Ya kepentingan yang namanya hakim itu ya Eman Sulaiman bukan mementingkan individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya ya baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak. Kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan ya itu harus musyawarah, mufakat dulu, dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini, bukan individu Pak. Jadi belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini. Ya kan? Sepertinya Pak Rasman kurang apa ini? Ya. Kurang jelas ijazahnya apa gimana ini? Ya hologramnya nggak ada kan? Kurang jelas bagaimana ini? Harus saya tanyakan, apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu?
sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini, ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-kuya kamu laporkan, Hakim kamu laporkan. Siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ, ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Pertama, perlu pemirsa ketahui bahwa gelar hukum yang dimiliki oleh Rasman Arief Nasution ini itu penuh dengan kepalsuan setelah dibongkar oleh Uya-Kuya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang SK advokat yang dimiliki oleh Rasman Arief Nasution itu pun sudah dicabut. Dengan demikian bahwa manusia yang satu ini dia bersuara mengatasnamakan siapa? Lawyer bukan, karena SK-nya sudah dicabut. Gelar hukumnya pun masih dipertanyakan, katanya punya ijazah palsu. Dan ketika kita melihat background ini, jadinya kita paham, manusia-manusia seperti ini sedang mencari popularitas, alias pansos. Dia tidak setuju kalau Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus bebas. Malah dia berjuang untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang telah membebaskan Peggy Setiawan itu. Menurut saya inilah kegoblokan yang hakiki yang dimiliki oleh seorang Rasman Arief Nasution ketika dia harus menunjukkan kebodohannya demi ambisi-ambisi tertentu. Dan menurut saya, manusia-manusia seperti ini wajib hukumnya untuk kita lawan. Karena inilah ciri khas dari manusia yang tidak mampu untuk mengedepankan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan kita cukup panjang untuk melawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini yang semakin hari kian semakin brutal, yang semakin hari kian semakin amburadul. Kita netizen Indonesia, kita masyarakat Indonesia, kita rakyat Indonesia dituntun untuk bersikap seobjektif mungkin dalam membela yang namanya kebenaran, dalam membela yang namanya keadilan, guna menegakkan keadilan hukum di bangsa ini. Karena kita melihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertera dalam sila kelima Pancasila itu semakin hari kian semakin pudar. Dan kepudaran itu datang dari orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Dari orang-orang yang egoisnya tinggi. Dari orang-orang yang tidak punya empati terhadap orang-orang yang lain. Salah satunya adalah Rasman Arief Nasution yang terus ngotot, tidak terima kalau Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu harus bebas dalam sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini. Dan dengan demikian, saya berharap bahwa kita pemirsa sekalian wajib hukumnya untuk mengawal manusia-manusia yang punya pemikiran dangkal seperti Rasman Arief Nasution ini. Manusia-manusia yang sedang mencari popularitas. Manusia-manusia yang menurut saya gobloknya udah kebangetan. Semoga saja langkah-langkah yang akan ditempuh oleh lawyer gadungan ini bisa kita kawal. Dan semoga saja
pihak-pihak advokat yang pernah mencabut SK kepada Rasman Arif Nasution ini bisa memberikan tuntutan balik. Karena manusia ini bagi saya secara pribadi telah merusak, telah menghancurkan marwah, reputasi dari penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itulah Rasman Arif Nasution. Berikut ini saya masih menyajikan lagi beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen ketika mereka mendengar pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang sok bijak, yang sok hebat. Tetapi apa kira-kira komentar dari netizen? Mari kita cek videonya. Putusan berikutnya akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Saya mau tanggapin ini orang satu ini, Bang Rasman ini bicara kok, aduh, kayak bukan orang praktisi hukum ya, kayak orang yang tidak memahami tentang ilmu hukum. Kok bisa Anda berteriak-teriak? Kok bisa Anda keberatan? Kok bisa Anda yang merasa kacau gitu pikirannya, panik? Lah itu putusan hakim. Jangan Anda, siapapun di negeri ini, Bapak Presiden pun harus menghormati putusan hakim. Aduh, diketawain sama anak-anak kecil kalau begini. Bang Rasman, jangan bikin malu ya. Polisi saja tidak berteriak. Polisi saja, Anda dengar gak? Polda Jabar mengatakan apa terkait dengan putusan pra-peradilan itu? Mereka atas nama hukum menerima dan menjalankan hasil putusan itu. Kok Anda yang bukan di lembaga itu kok bisa panik? Emang siapa Anda itu? Anda ini lama-lama gak ada gunanya di negeri ini. Saya minta pada seluruh rakyat Indonesia, kita hakimi Rasman, karena dia pengacau di negeri ini. Kalau begitu ya, lah polisi itu sudah terima dari apa semua putusan hakim. Kok jadi Anda yang panik, yang gak terima? Emang siapa Anda? Emang kuasa hukum lembaga kepolisian terkait pra-peradilan itu? Aduh. Sekolah lagi aja. Anda sekolah lagi aja. Ya. Ilmu hukum Anda nanti bisa dipertanyakan loh kalau begini. Ya. Kecuali ya Anda ada kaitannya dengan lembaga itu. Buat apa kepolisian mengatakan sudah diterima kalau pada akhirnya dia pakai Anda lagi? Memang Anda dipakai untuk itu? Hah? Ini makin hancur lembaga kepolisian gara-gara Anda itu. Ini bukan tambah baik lembaga kepolisian kalau Anda terus bermain seperti itu. Cuma modal omon-omon seperti itu. Bukan tambah bagus nanti citra kepolisian di publik. Nanti malah hancur loh. Saya minta kepada Bapak Kapolri, hentikan itu
Bang Rasman. Ya. Nanti ini malah yang dirugikan nanti lembaga kepolisian kalau dia asal ngomong seperti ini. Kan, waduh, sudahlah, ya. Biar netizennya menilai. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia tetap kawal itu semua, ya. Berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Sebenarnya yang bikin gue emosi tuh bukan lebih ke Rasmannya sih, lebih ke media yang ngasih panggung banget buat si Rasman ini ya. Menurut gue tuh pendapat dia tuh nggak penting banget, nggak berpengaruh banget buat negara ini. Aduh, ya ampun. Karena semakin media-media ini ngasih panggung, ngasih dia keluar di media, ya, itu dia tuh makin ngerasa kalau aduh, Anda itu sudah dipecat kan? Buat apa lagi sih? Hah? Mau ngelaporin hakim? Laporin sana, udah laporin. Hah? Yang Anda lawan itu bukan seorang hakim, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Anda jangan lupa ya. Yang akan Anda hadapi itu adalah seluruh masyarakat Indonesia ya. Netizen Indonesia. Kalau Anda sampai berani mengulik-ngulik itu hakim, bukan cuman Anda yang bakal dirujak sama netizen. Bisa-bisa ketenangan hidup Anda sama keluarga Anda juga bakal dirujak-rujak sama netizen. Pak Rasman, kalau Pak Rasman masih punya aib-aib dalam hidup ya, jangan suka ngulik-ngulik masalah orang lain. Bapak Hakim Sulaiman itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang dia miliki. Kalau dia sampai salah ngambil keputusan, emangnya situ mau tanggung jawab dunia akhiratnya? Bilang-bilang orang dukun lagi. Emang Anda pikir ilmu Anda tuh lebih tinggi daripada seorang hakim? Ngomong aja masih Kadang bingung dan sulit dimengerti dan sulit difahami mengapa masih ada stasiun TV yang mengundang Mr. Potato untuk mengisi acara dalam sebuah forum diskusi. Untuk kepentingan apa? Edukasi rasanya tidak ada hal informatif yang bisa disampaikan. Apalagi edukasi sama sekali tidak ada. Karena bila mengundang Mr. Potato, yang ada bukan menjadi forum diskusi, melainkan debat kusir tiada manfaat, tiada guna. Diundang atas dasar apa dan sebagai apa? Bila sebagai advokat, rasanya beliau sudah tidak menjadi advokat. Bila sebagai praktisi hukum, ijazahnya saja dipertanyakan keaslian dan keabsahannya. Maka pertanyaannya, atas dasar apa stasiun TV masih mengundang Mr. Potato? Apakah hanya mengejar rating saja? Ataukah ada hal lain? Rasanya hanya rating yang dikejar oleh stasiun TV tersebut. Tiada manfaat mengundang Mr. Potato dalam sebuah forum diskusi dan lain sebagainya. Hentikanlah mengundang Mr. Potato. Hentikan. Rasanya hampir kebanyakan masyarakat secara umum tidak nyaman dengan kehadiran Mr. Potato dalam sebuah forum diskusi, karena terlalu mudah menjustifikasi seseorang tanpa alasan dan acuan yang jelas. Terlalu mudah mengajak debat seseorang namun secara emosional tidak stabil. Tidak ada hal positif yang didapat dari kehadiran Mr. Potato. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan... Rasman. Kok saya bisa ketawa lihat kamu ya? Kamu nggak tahu malu ya? Kamu aja dari advokat udah dipecat. Terus kamu sekarang mau cari kerjaan apa kalau udah dipecat? Mau keluar-keluar di televisi? Gak tahu malu kamu. Kamu itu gak tahu malu. Kamu meskipun mau keluar-keluar gimana, masyarakat udah tahu. Rasman. Kayak gak punya kerjaan kamu.
Saya jadi malu lihat kamu. Untungnya bukan sekampung kamu sama saya. Kalau sekampung nih Akik. Ini Akik juga. Rasman nggak tahu malu. Kirain masyarakat percaya sama kamu. Rasman. Kenapa kalau nggak punya kerjaan kamu cari botol aja? Banyak kok warung-warung Madura yang botolnya nggak disimpan, ditaruh di luar itu. Ambilin aja. Rasman. Memalukan kamu. Udah dipecat dari advokat. Gak punya kerjaan. Kalau saya secara pribadi sih bukan hanya malu, tetapi muak. Mungkin itu adalah sapaan saya yang tepat untuk seorang Rasman Arif Nasution ini. Ya, sosok advokat pecatan dengan ijazah yang katanya adalah seorang praktisi hukum, tetapi penuh dengan kepalsuan. Itulah Rasman Arif Nasution. Saya sangat yakin percaya bahwa omongan yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution ini hanya membuat masyarakat itu semakin jijik. Masyarakat itu semakin muak karena tidak ada hal positif yang bisa dipetik atau yang bisa diedukasikan. Dan saya juga sangat menyayangkan dengan media televisi yang sudah mengundang sosok manusia yang satu ini. Ayolah, gunakan logika akal sehat kalau memang mau mengundang seseorang untuk mengedukasi orang lain. Bukan hanya demi rating, lalu kalian mengundang sosok-sosok manusia yang tidak berkualitas, yang pada akhirnya hanya semakin memperburuk, semakin merusak Institut Kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasman Arif Nasution itu sebenarnya adalah hal-hal konyol yang telah mempermalukan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Ketika dia berkuar-kuar apakah dia sebagai seorang praktisi hukum, rasa-rasanya tidak, karena ijazahnya penuh dengan kepalsuan, dan itu pun sudah diangkat oleh Uya Kuya. Kapasitasnya dia sebagai apa? Ketika Anda mengundangnya, apakah dia sebagai advokat? Tetapi rasa-rasanya dia juga sudah dipecat karena tidak punya legalitas yang sah. Dengan demikian, saya berharap bahwa media televisi manapun, kalau mau mengundang orang lain dalam suatu acara, dalam suatu podcast, dalam suatu interview, dalam suatu wawancara, mohon undanglah orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang punya profesi yang profesional, orang-orang yang pantas untuk memberikan edukasi kepada orang lain, bukan asal undang demi rating semata. Yang pada akhirnya media televisi kalianlah yang akan dihujat ataupun dikritisi oleh netizen di bangsa ini. Rakyat Indonesia sudah tahu bahwa seorang Mr. Potato alias Rasman Arif Nasution ini adalah Mr. Mesum. Dan juga itu ada kasusnya yang diangkat di Uya Kuya TV. Lalu kali ini kalian mengundang dia untuk menjadi speaker berbicara tentang hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dia pun berkoar-koar, tidak terima kalau Hakim Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Manusia-manusia yang goblok seperti ini kok kenapa? Yang tidak punya kapabilitas begini kok kenapa diundang? Ayolah, kalian itu adalah media televisi swasta yang punya popularitas, yang punya nama. Setidaknya undang orang itu punya kapabilitas. Undang orang itu yang kompeten dalam bidangnya, dalam ahlinya,
untuk bisa mengedukasi masyarakat luas, bukan hanya membawa dampak buruk atau hanya mengejar rating semata. Semoga saja kecaman-kecaman dari netizen Indonesia yang tidak terima dengan pernyataan dari Mr. Potato ini bisa menyadarkan kalian, khususnya pihak-pihak media televisi swasta yang telah mengundang dirinya untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi yang tidak berfaedah ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.